CEO Apple pernah berkata, konsep populer adalah bahwa perusahaan datang ke Cina karena biaya tenaga kerja yang rendah. Saya tidak yakin ke bagian Cina mana mereka pergi, tetapi sebenarnya Cina berhenti menjadi negara dengan biaya tenaga kerja rendah bertahun-tahun yang lalu. Itu bukan alasan untuk datang ke Cina dari sudut pandang pasokan, alasannya adalah karena keahliannya. Karena tenaga kerja hanyalah salah satu bagian dari total biaya suatu produk, dalam banyak kasus jumlahnya serendah 20% dari total biaya. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada faktor lain yang berperan dalam pembuatan produk Cina. Jika tenaga kerja adalah satu-satunya faktor, maka sebagian besar industri mainan mewah atau padat karya akan beralih ke negara lain. Tetapi hanya beberapa industri yang sudah memiliki. Misalnya Bangladesh, Vietnam, dan Mongolia adalah beberapa di antaranya. Sejauh itu, pembuatan garpu plastik mungkin bisa kembali ke Amerika, tapi itu tidak terjadi. Produksi tidak berlangsung dalam satu industri, melainkan mengandalkan jaringan pemasok, produsen komponen, distributor, lembaga pemerintah dan pelanggan yang semuanya terlibat dalam proses produksi melalui persaingan dan kerjasama. Ekosistem berbisnis di Cina telah berkembang cukup pesat dalam 30 tahun terakhir. Berikut adalah faktor-faktor tambahan, termasuk tenaga kerja, yang memengaruhi keseluruhan biaya manufaktur dan dengan demikian membuat ekspor Cina lebih murah. Hai, sebelum melanjutkan video ini, dukung kami dengan like, komen, share dan subscribe. Rantai pasok yang bagus. Tidak ada negara saat ini yang memiliki rantai pasokan yang lebih canggih namun fleksibel daripada Cina. Keuntungan terbesar Cina adalah ketersediaan sebagian besar bahan mentah yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tertentu di dalam negeri. Tidak hanya entitas swasta yang terlibat dalam proses menghasilkan bahan mentah untuk manufaktur. Sebaliknya, banyak badan usaha milik negara, BUMN, Cina secara aktif mengontrol dan memproduksi bahan baku untuk pabrik kecil kemudian diubah menjadi barang jadi. Jika pemerintah terlibat dalam kegiatan semacam itu, dapat diasumsikan bahwa ini adalah industri aktif yang tidak hanya membutuhkan pengawasan dan pemantauan, tetapi juga keterlibatan aktif. Akses ke bahan baku yang terjangkau membantu menurunkan biaya produksi hingga batas tertentu. Akibatnya, memiliki pemasok yang lokal ke pabrikan menjadi penting sebagai cara untuk memotong biaya. Rabat saat ekspor. Rabat adalah potongan harga. Kebijakan rabat pajak ekspor dimulai pada tahun 1985 oleh Cina. Rabat sebagai cara untuk mendongkrak daya saing ekspornya dengan menghapuskan pajak berganda atas barang ekspor. Cina adalah salah satu dari 150 lebih negara yang menggunakan sistem pajak pertambahan nilai. Pada dasarnya, pabrik yang mengekspor tidak membayar PPN apapun atas barang atau bahan baku yang digunakan untuk ekspor. Impor Amerika ke Cina dikenakan PPN, tetapi Amerika tidak memiliki PPN untuk membebankan impor Cina. Selain itu, pabrikan Cina bekerja dengan margin keuntungan yang jauh lebih rendah daripada di Amerika. Infrastruktur dan logistik. Dalam upaya bergerak cepat menuju industrialisasi, Cina telah membangun banyak pelabuhan, jalan raya, dan akses kereta api. Sistem seperti itu tidak terbatas pada kota-kota besar, tetapi menghubungkan semuanya, termasuk kota-kota kecil yang digunakan sebagai zona manufaktur industri. Memiliki sistem logistik yang efisien memungkinkan biaya perjalanan yang lebih murah. Selain itu, infrastruktur yang efisien mengurangi downtime secara keseluruhan. Jika dibandingkan mengirimkan barang dari Timika ke Jakarta mungkin lebih murah biaya pengiriman dari Cina ke Jakarta. Birokrasi. Hambatan untuk masuk ke Cina, dalam konteks ini, sangat rendah. Meskipun kamu harus mengisi puluhan kertas formulir, prosesnya tidak rumit. Anda tidak perlu melicinkan telapak tangan birokrat untuk mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Kebijakan pemerintah yang disederhanakan sudah berjalan di atas sistem. Melumasi tangan dan berlarian kemana-mana untuk mendapatkan stempel atau tanda tangan jarang ditemui. Artinya keinginan pemerintah untuk mengizinkan Anda berbisnis di Cina sangat menonjol sehingga mengurangi hambatan bagi Anda untuk berbisnis. Teknologi dan tenaga kerja.
Cina bekerja bergandengan tangan dengan teknologi. Ketersediaan teknologi terbaru untuk memproduksi produk berkualitas tinggi dalam skala besar. Dan produksi skala besar bisa menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan harga suatu produk. Selain teknologi, Cina memiliki populasi yang besar, sehingga memiliki akses yang lebih besar ke kumpulan talenta yang luas. Ketersediaan kumpulan bakat yang lebih besar menurunkan keseluruhan permintaan karena ada kelebihan pasokan, sekali lagi, mengurangi biaya produk. Anda dapat meminta seseorang melakukan tugas kerja yang sama dengan harga yang relatif lebih rendah daripada Eropa atau Amerika. Yang penting untuk diingat di sini adalah bahwa tenaga kerja di Cina adalah terampil. Selain mudah dan efisiensi, ada faktor lain yang masih kontroversi mengenai pertanyaan mengapa produk Cina sangat murah, bahkan perusahaan sekelas Apple pun berdiri di sana. Faktor-faktor itu adalah manipulasi mata uang dan imitasi barang milik brand kenamaan dunia. Ada teori manipulasi mata uang yang selalu ada di antara para ekonom, di mana Cina merendahkan mata uang mereka sekitar 30 hingga 40%, sehingga setiap produk yang dikirimkan Cina 30 hingga 40% lebih murah daripada produk pesaing di luar negeri. Yuan dimanipulasi dan dipatok undervalue terhadap dolar. Manipulasi ini telah memengaruhi harga produk domestik dan upah tenaga kerja karena telah dipertahankan jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Namun, nilai Yuan Tiongkok terus meningkat terhadap dolar selama beberapa tahun terakhir. Kontroversi lainnya adalah pemerintah Cina tidak mengikatkan diri dengan masalah kekayaan intelektual. Mereka mengizinkan industri untuk menyelidiki produk yang berhasil dikembangkan di tempat lain di dunia. Mereka kemudian memproduksinya dalam jumlah besar. Secara pribadi, tidak ada yang salah dengan tolak ukur ini. Sebagian besar industri melakukan tolak ukur, khususnya di dunia otomotif. Ini menyelamatkan industri dari investasi mahal dalam riset dan pengembangan. Meskipun Cina memiliki badan perlindungan lingkungannya sendiri, undang-undang perlindungan lingkungan pada umumnya lemah dan tidak ditegakkan sepenuhnya, terutama di tingkat lokal. Pada tahun-tahun sebelumnya, pabrik-pabrik Cina mengurangi biaya pengelolaan limbah, selanjutnya menurunkan biaya produk secara keseluruhan. Segalanya menjadi berbeda akhir-akhir ini, berkat upaya keras dari pemerintah nasional. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Dukung kami untuk membuat video setiap hari dengan like dan share video ini. Terima kasih.